Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian dengan tema yang masih sama seperti pekan-pekan yang lalu. Kita akan fokus setelah Syawal kemarin ini ya, kita akan fokus membahas tafsir surat Fatihah dulu ya. Karena Fatihah aja ini mungkin bisa beberapa pertemuan, panjang sekali bahasannya, supaya kita bisa lebih merenungi apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim sebagai peta hidup kita, yang semoga dengan kita menambah ilmu kita ini berdasarkan bimbingan para ulama-ulama kita, semoga sholat kita bisa jauh lebih dinilai khusyuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kita amalannya sudah ikhlas atau belum, sudah baik atau belum, sudah khusyuk atau belum. Yang terpenting kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Nilai ikhlas, nilai khusyuk, nilai baik atau tidaknya itu Allah yang memberikan rapot kepada kita. Namun kita perlu usaha, walaupun kita tidak tahu kita sudah khusyuk atau belum, sudah ikhlas atau belum. Usaha kita ya untuk menggapai itu harus ditapaki langkah demi langkahnya. Nah, yang paling bisa membuat atau mengantarkan kita kepada derajat ikhlas maupun khusyuk adalah dengan ilmu, adalah dengan bimbingan yang jelas berdasarkan Quran dan Sunnah menurut penjelasannya para ulama-ulama kita. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu alhamdu, apa itu asyukru, ya, maka pada hari ini kita sedikit murojaah terlebih dahulu dan melanjutkan bahasan tentang makna alhamdu yang kemarin belum sempat kita beberkan melalui kitab tafsir yang saya bawakan. Nah, kalau kita lihat pertama kali kalimat surat Al-Fatihah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang bertanya, kok Bismillahirrahmanirrahim belum dibahas? Besok insya Allah di pembahasan Ar-Rahmanirrahim saya sertakan juga di Bismillahirrahmanirrahim supaya enggak dua kali ya. Saya sengaja membahas langsung ke ayat yang keduanya ini. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini adalah jumlatun khabariyatun fiha ma'nal amr. Ya. Fa huwa jalla wa ala yukhbiru 'an ittisafihi bil hamdi wa ya'muru ibadahu an yahmadu. Alhamdulillah ini adalah jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah ini kalau dalam ilmu nahwu sering juga disebut dengan tarkib isnadi. Ya, jadi ada dua jumlah, ada jumlah khabariyah, ada jumlah insya'iyah. Perlu dicatat ini ya, walaupun kita belum detail bahas bahasa Arab, paling enggak antum sudah ada gambaran ya. Jumlah khabariyah, ada jumlah insya'iyah. Jumlah ini kalau dalam bahasa Arab bukan bilangan 1, 2, 3, bukan. Jumlah ini adalah susunan kalimat kalau dalam bahasa Arab. Makanya ada jumlah mufidah. Nah, kalau jumlah khobariyah adalah suatu penetapan dari kalimat itu. Apakah yang dikabarkan dalam kalimat itu adalah kebenaran atau kebohongan. Makanya terbagi lagi jumlah khobariyah terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Ya, diawali dengan kata benda atau isim. Yang kedua ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah suatu susunan kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Kayak contoh jumlah ismiyah ya ini alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdu ini isim kan ya, ada mubtada, ada khobarnya, dan jumlah ismiyah selalu didahului dengan sesuatu yang diawali dengan ma'rifah, depannya itu ya, alif lam ma'rifah kemarin yang faidahnya adalah istighraq. Apa istighraq? Kedalaman.
kedalaman atau puncak dari segala pujian hanya milik Allah. Kalau jumlah fi'liyah contohnya gimana? Ya. Qoma Mas Hafid. Apa artinya? Mas Hafid berdiri. Doroba Zaidun. Zaid memukul. Ini jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ini sedikit bahas ya tentang ilmu nahwu secara umum. Kalau jumlah insaiyah, apa jumlah insaiyah? Jumlah insaiyah yang nggak ada urusannya apakah itu kebenaran atau kebohongan, karena isinya itu fi'il amr, fi'lun nahyi, tamanni, istifham, dan seterusnya. Contoh, la taf'al, jangan lakukan itu. Ini jumlah insaiyah. Atau imsi, apa namanya imsi? Berjalanlah. Ini termasuk jumlah insaiyah karena fi'il amr. Fi'il amr artinya apa? Kata perintah. Fi'lun nahyi kata larangan. Kalau istifham kaifa haluk? Kaifa haluk apa artinya? Apa kabar? Atau bagaimana kabarmu? Mas muka apa artinya? Mas muka. Betul, siapa namamu? Kalau orang Mesir bilang ismake. Ismake. Nah, atau apa lagi contohnya yang kata tanya ya? Hal tadhhabu ilal masjid. Nah, ini juga termasuk kata jumlah insaiyah yang artinya adalah istifham. Kalau tamanni kayak contohnya laita Muhammadan hadirun. Aduhai kiranya Muhammad datang di tempat ini, atau Zaid datang ke tempat ini. Itu adalah tamani. Tamani kalimat andai-andai. Nah, ini saya jelaskan dulu. Jumlah khobariyah adalah tadi suatu susunan kalimat yang mengabarkan suatu kebenaran atau kedustaan. Jadi karena ini adalah jumlah khobariyah dalam alhamdulillah, maka penetapan bahwa Allah itu memiliki pujian. Allah itu memiliki pujian dan melahirkan makna perintah. Melahirkan makna perintah. Fahuwa jalla wa ala, yakni dia Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala yukhbiru an ittisafihi bil hamdi. Allah mengabarkan bahwa dirinya itu disifati dengan pujian, keterpujian. Kemudian wa ya'muru ibadahu an yahmadu, sekaligus Allah menyuruh para hambanya untuk memujinya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Naml ayat 59. Qulil hamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Lengkapnya apa? Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Ya, intinya disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma jaa jumlatun ismiyatun lidilalati 'ala al-istimrari wad dawam. Dan ini ya, alhamdulillah ini adalah termasuk jumlah ismiyah sebagai petunjuk atau penjelas bahwa keterpujiannya itu akan selalu eksis. Akan terus-menerus dan selalu eksis. Kadang orang disebut terpuji ketika dia berilmu, tapi ketika dia sudah tua, pikun, keterpujian itu hilang. Kadang orang dipuji oleh masyarakat sekitar karena dermawan, karena dia kaya tentunya. Tapi ketika dia bokek, dia melarat, keterpujian itu hilang. Dan yang paling pasti yang memutus keterpujian itu adalah kematian. Kecuali orang-orang yang memang Allah tetapkan keterpujiannya itu ketika dia sudah meninggal pun masih dipuji terus, seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu disebut dalam surat Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Nah ini, kami tinggikan sebutanmu sampai akhir zaman nanti. Rasulullah selalu dipuji dan selalu disematkan, digabungkan ketika adzan, disebut-sebut terus sama umatnya. Ya. Falahu subhanahu wa ta'ala alhamdu fi jami'il awqati wal azman.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keterpujian di seluruh waktu dan zaman. Ada orang yang terpuji di zaman tertentu, tapi di lain waktu keterpujian itu hilang, pindah sama orang lain. Ya kan? Ya, kayak contoh ilmuwan siapalah yang dulu menemukan pesawat. Ya, dipuji sama orang di waktu itu. Tapi ketika zaman sudah mutakhir, ya, teknologi semakin maju, pesawat yang dia dulu ciptakan, dimunculkan sama dia, sudah dikembangkan lagi, dan keterpujian itu ya untuk ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang. Begitupun seterusnya. Dulu HP Nokia. Zaman kita dulu mungkin SD atau SMP itu HP itu sudah sangat mewah ya. Ya, zaman sekarang apa yang paling iPhone atau Samsung lah ya, Android. Ya, jadi Allah itu terpujinya nggak dikalahkan oleh zaman, oleh waktu, oleh siapapun, terus menerus ada. Wal amakinu fid dunya wal akhirah, dan keterpujian Allah ada di seluruh tempat-tempat yang ada di dunia maupun di akhirat. Makanya apa yang dijadikan hujahnya Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, ya, Allah itu apa? Rabbul masyriqain wal maghrib. Tuhanku itu adalah Tuhannya timur dan barat. Kalau kamu itu Tuhan, kamu cuma dianggap Tuhan di Mesir saja. Orang Romawi nggak nganggap kamu Tuhan. Tapi kalau Allah, baik di timur maupun baratnya, semua bertasbih dan mengagungkannya. Itu hujah secara logika mematahkan argumennya si Fir'aun. Ya. Jadi keterpujian Allah diakui di mana-mana, di seluruh alam, di setiap tempat. Kadang raja di Inggris dia dipuji oleh rakyatnya, diagungkan oleh rakyatnya itu segan sama dia. Tapi ketika dia ada di era shogun yang ada di Jepang, di kekaisaran Jepang, dikerjain sama para samurai. Ya, nggak ada harganya rajanya. Demikian juga sebaliknya, kaisar Jepang pindah ke Inggris, pindah ke Mesir, yang nggak dianggap karena dia raja cuma di wilayahnya saja. Tapi Allah, dia merajai semuanya. Dan kelak di akhirat ketika dunia ini hancur, Allah tetap raja. Ya, Allah itu tetap raja dan memiliki keterpujian itu. Wa huwal mahmudu bi kulli halin, dan dia terpuji di segala keadaan. Ya. Wa ala ma lahu minal asma'il husna wa mathalul a'la. Nah, ini demikian juga karena Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang baik dan permisalan yang mulia. Iftataha kitabahu bilhamdi faqala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah membuka kitabnya dengan keterpujian itu, dengan pujian. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Walhul hamdu ala inzalihi, dan Allah itu memiliki keterpujian karena diturunkannya Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan pembuka surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yakni Al-Quran. Lam yaj'al lahu iwaja, yang dalam Al-Quran itu tidak ada sesuatu yang bengkok sedikit pun. Makanya dijelaskan dalam surat Fussilat, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang datang di Al-Quran itu, baik yang ada di depan maupun belakangnya. Dia diturunkan dari Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Walahul hamdu ala khalqis samawati wal ardi wa sairil makhluqat. Dan Allah Ta'ala memiliki pujian pada penciptaan langit, bumi, dan seluruh makhluk yang ada di alam raya. Seperti yang Allah firmankan, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Pembuka surat
Al-An'am. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menjadikan gelap dan cahaya, kegelapan dan cahaya. Kemudian alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Pembuka surat Fatir juga menjelaskan bahwa Allah terpuji karena menciptakan langit bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki ajnihah, memiliki sayap-sayap. Ada yang 4, 3 dan 2. Kebalik, 2, 3 dan 4. Jadi masna wa thulatha wa ruba' ini bukan ayat poligami saja. Masna wa thulatha wa ruba' adalah ayat tentang malaikat yang menggambarkan sayap-sayap milik malaikat. Dan seterusnya Allah Ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan dari apa yang Allah firmankan dari sifat terpuji yang tersematkan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walahul wahamduhu ta'ala akhiru da'wa ahlil jannati, dan pujian kepada Allah Ta'ala adalah akhir atau penutup doanya penghuni surga. Jadi moga-moga kita besok masuk surga ya, amin. Tanpa didahului adab maupun hisab yang berat. Itu kelak semua kita akan berdoa dan menutup doanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya surat Yunus ayat 10. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari doa para penghuni surga itu adalah dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wa syaqqa li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam isman minal hamdi fasammahu Muhammadan. Dan Allah membagi nama Allah yang mulia, sifat Allah yang mulia ini, alhamdu ini untuk nabinya yang mulia. Nabi yang paling dicintai Allah, penutup dari seluruh anbiya wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Makanya ada syair yang mengatakan wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil muadzinu ashhadu wa syaqqa min ismihi liyujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu. Wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi. Allah menggabungkan Tuhan Allah maksudnya menggabungkan antara nama nabinya dengan nama dirinya. Yakni tatkala sholat 5 waktu itu para muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa syaqqa min ismihi liyujillahu, dan Allah membagi untuknya dari namanya yakni alhamdu untuk mengagungkan kedudukan Rasulullah. Fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu. Yani yang memiliki ars yang yang terpuji, inilah dia Muhammad. Jadi ada sebuah syair yang mengatakan demikian. Memang Muhammad ini bukan sekedar nama yang kebetulan diberikan oleh kakeknya Rasulullah saja, tapi memang Allah sudah tuliskan di arsnya itu nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup anbiya wal mursalin dan makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah ditakdirkan dan Allah ridho kekasihnya disebut dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam Jumat kita disunahkan juga untuk banyak membaca sholawat ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengucapkan 1 kali sholawat, maka Allah mencurahkan 10 kali lipat untuk kita yang membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan moga disampaikan kepada beliau. Wa huwa ta'ala al-mahmudu ala dawami fi jami'il ahwal, dan dia Allah Subhanahu wa taala terpuji di segala waktu, di segala keadaan. Wa lihadza amara ibadahu an yahmaduhu fi ayatin katsirah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk memujinya di ayat yang banyak banget yang ada dalam Al-Qur'an.
Wa kana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala, dan sesungguhnya nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu melihat sesuatu yang beliau cintai, beliau akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala yang baik itu disempurnakan. Wa idza ra'a ma yakrahu, apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di segala keadaan. Kama raghiba sallallahu alaihi wasallam bihamdillahi ta'ala fi ahaditsin katsiratin. Ya, sebagaimana Rasulullah itu menyuruh kita untuk baca hamdalah pada hadis yang banyak sekali. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kesucian sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Hadis kelas berapa ya, Mas Daba? Kelas 2 ya, di KMI ya. Alhamdulillah ini apa? Memenuhi mizan. Apa mizan? Neraca timbangan, ya. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah walhamdulillah, keduanya itu atau salah satu di antara keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Jadi pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah pelita. Wasabru dia, kesabaran adalah penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, dan Al-Qur'an ini bisa menjadi pembelamu atau penuntutmu kelak di hari kiamat. Ya, jadi hadis ini Rasulullah mengajarkan kita, ada 2 kali alhamdulillah disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, memenuhi atau memberatkan timbangan amal soleh kita di mana? Di akhirat kelak. Yang kedua, ketika kita masih hidup, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Jadi siapa yang gemar bertasbih, banyak membaca hamdalah, ya, seakan-akan tubuhnya itu memiliki cahaya yang sangat besar sekali. Kalau kita bicara dari ruqyatologi, bicara dari ilmu ruqyah atau ya pengalaman-pengalaman orang-orang yang banyak mengamalkan zikir, setan silau sama dia, insecure dulu menghadapi orang-orang kayak begitu. Kenapa? Karena banyak zikir. Dan di antara zikir yang Allah pilihkan untuk para malaikat muqarrabin adalah subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Sunnah berapa kali itu kalau dibaca subhanallah wa bihamdi? Yang bagus, 100 kali. Apa fadilahnya dalam hadis riwayat Bukhari? Menghilangkan dosa, kesalahan walaupun sebanyak umpruk yang ada di samudra. Walaupun umpruk tahu ya, buih. Nah, bahasa kita ya umpruk. Buih-buih yang ada di lautan. Walaupun dosa kita sebanyak itu dihapus sama Allah kalau baca subhanallahi wa bihamdi. Dan subhanallah alhamdulillah termasuk al-baqiyatus shalihat. Amalan yang amalan soleh yang kekal, ya, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Ya. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho terhadap seorang hamba yang makan satu kali makanan. Nah, ini sambil didahari monggo. Ya. Nanti habis itu baca alhamdulillah. Oh, Allah senang banget. Atau minum kemudian jenengan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ada sebuah hadis yang sahih yang sering saya sampaikan ya, buat motivasi bagi yang nggak kuat puasa sunnah. Ya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? At-ta'imus syakiru ya lahu mitlu ajri as-shaimus sabir. Ya, orang makan tapi dia kemudian bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dia memiliki pahala
yang serupa dengan orang yang berpuasa dan bersabar saat puasanya. Ya, maka saya pernah sampaikan ya, salah satu kisah Abu Yazid Al-Bustami yang dia akhirnya menjadi orang yang soleh, waliullah, jadi kekasih Allah karena ketika dia makan tauhidnya semakin semakin bertambah. Ketika dia makan dia memuji Allah, ya karena dia menganggap, ya Allah, maha terpuji Engkau. Yang Engkau itu Rob semesta alam. Nanti kita bahas nih, sebentar lagi kita akan bahas apa sih makna dari Rob. Yang kalau kita nanti makan baca hamdalahnya benar-benar dari hati banget, yang moga-moga dengan itu jenengan bisa dapat pahala orang berpuasa yang sabar. Ya, amin. Enak makanya itu. Maha pemurahnya Allah. Nah, ini kan makanya Allah itu maha terpuji, saking pemurahnya, saking penyayangnya, ya. Memang pujian itu pantas sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innam wa bima anna kulla ni'matin 'alal ibadi fahiya minallahi ta'ala, dan segala nikmat yang ada pada seorang hamba itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fa innal 'abda laisa bimaqdurihi an yashkurallaha haqqa syukrihi 'ala hadhihi ni'am allati minha ni'amud diniyatu minal imani wal ilmi wat taqwa. Sungguhnya seorang hamba itu dia enggak bisa bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Kita hanya bisa berusaha untuk mensyukuri, tapi untuk sampai puncak kesyukuran nggak ada seorang hamba yang mampu kecuali yang Allah tolong. Ya, walaupun mau itu nikmat agama, baik nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat takwa, atau ni'amud dunyawiyah, nikmat duniawi, kasihati seperti sehat, wal mal, banyaknya uang, wan ni'am, banyaknya nikmat, ya, wa ni'amul ukhrawiyah, termasuk nikmat-nikmat ukhrawiyah, nikmat akhirat, wahyal jazaul katsir, pahala yang banyak, alal amalil qalili fil umril qasir, pahala yang banyak atas amal yang sedikit pada umur yang pendek. Umur kita kan nggak panjang ya. Ya. 70-80 tahun itu nggak panjang. Nah, umur-umur umat terdahulu Nabi Nuh 950 tahun. Lah iya, sampai ratusan tahun mereka. Nabi Uzair 100 sekian tahun. Ya, umur umatnya Rasulullah itu jarang yang sampai 100, walaupun ada tapi jarang. Umur 100 itu jarang juga yang masih sehat. Makanya di umur yang nggak seberapa ini, dengan amalan kita yang masih males-malesan, maksiat yang terus jalan, diiringi dengan tobat, Allah menyediakan nikmat yang begitu besarnya, pahala yang begitu besarnya. Itu kan termasuk terpujian dan kita harus syukuri itu. Betapa pemurahnya Allah terhadap hamba yang nggak tahu diri ini, layak seperti kita ini. Wa mudha'afatul hasanati ila asyri amsalha ila 700 dhi'fin, termasuk pelipat gandaan satu kebaikan sampai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, dan berlipat-lipat yang nggak terhitung jumlahnya. Lalu nggak ada seorang hamba pun yang bisa mensyukuri sampai puncak kesyukuran. Tugas kita nggak sampai puncak, tapi mati dalam keadaan bersyukur. Kita berada dalam jalannya orang-orang yang bersyukur itu. Idza kaifa yumkinul abdu an yashkurallaha haqqa syukrihi wa syukru nafsuhu ni'matun minallahi 'alal 'abdi tastaujibus syukr. Gimana mungkin seorang hamba itu mensyukuri Allah dengan sebenar-benarnya syukur, sedangkan kita mengucapkan alhamdulillah itu termasuk nikmat dari Allah yang juga harus melahirkan kesyukuran berikutnya. Maka ada kan riwayat, yakni Nabi Musa alaihissalam, yang dia itu satu ucapan hamdalah ini melahirkan kalimat syukur berikutnya, dan itu nggak akan pernah ada hentinya. Paham ya? Karena lisan kita diberikan taufik sama Allah untuk mengucapkan alhamdulillah. Betapa banyak hamba Allah yang nggak diberikan pertolongan, taufik untuk bisa mensyukurinya. Maka ketika kita bisa bersyukur,
Berarti harus ada syukur lagi berikutnya. Makasih ya Allah, aku bisa mensyukurimu. Oh iya, makasih ya Allah. Seterusnya. Jadi kesyukuran itu nggak akan pernah bisa dihitung. Tapi Allah Asy-Syakur, Tuhan yang maha mensyukuri dan berterima kasih. Yang kalau kita dengan amalan yang kerdil ini dan kemampuan kita yang nggak seberapa ini, Allah akan lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Makanya doa yang paling disukai Allah yang kemarin kita sudah baca. Ayo, ada yang masih hafal? Ya Rabbi lakal kama yang bagi wa azimi sultan. Sampai malaikat bingung nyatetnya. Karena saking besarnya, saking berharganya untaian kalimat itu. Atau Rasulullah SAW mengajarkan dalam riwayat lain, ini riwayat Imam Muslim, Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, la uhsi thana'an. Aku enggak bisa menghitung sana. Sana itu sanjungan. Kama anta kama atnaita 'ala nafsik. Engkau sebagaimana dirimu memujimu. Ya. Ini termasuk doa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada kalimat berikutnya. Anggap tadi mukadimah untuk murojaah yang lalu. Nah, ini pembahasan inti kita Tuhan semesta alam, ya. Ada pada kalimat Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Ya. Arti dari Rabbil Alamin adalah khaliquhum wa malikuhum wal mutasarrifu fihim. Khaliquhum artinya apa? Khaliq, pencipta. Jadi kalau ada yang namanya khaliq jangan disebut khaliq. Abdul Khaliq. Kalau jenengan punya anak namanya khaliq, khaliq tok tambahi Abdul. Bikin bubur merah putih lagi. Ya, Abdul Khaliq. Ya, Khaliq, pencipta, itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa malikuhum. Nah, malik artinya adalah yang memiliki. Kalau malik itu artinya raja, malik itu yang memiliki. Memiliki semua alam raya ini. Wal mutasarrifu fihim. Mutasarrif artinya adalah penguasa. Yang punya wewenang, yang menguasainya. Ya, jadi Rabbul Alamin adalah Khalik, pencipta, Malik yang memiliki atau yang merajainya, Mutasarrif yang menguasai di dalam alam itu. Ya. Wa Rabbi fil asli ma'khudun minat tarbiyati lisyai'i wa tanmiyati. Rabb asalnya kalimat ini, ya, lafadz ini diambil dari tarbiyah. Nah, tarbiyah artinya tarbiyah pendidikan, tapi maksudnya tarbiyah di sini adalah pengasuhan. Ya, tarbiyah adalah mengasuh, memelihara, bisa juga mengasuh sesuatu, watan miyati, dan juga mengembangkan dari apa yang diasuhnya. Nggak cukup diasuh, tapi dikembangkan. Watablighi ila kamalih, dan kemudian diantarkan untuk kesempurnaan penciptaannya. Ya, kama qala ta'ala warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Ini ya, sebenarnya ayat 23 surat Nisa tentang mahram bagi kita. Di antaranya adalah anak tiri perempuan. Robaib itu jamak, ya. Artinya adalah anak tiri yang kalian asuh pada kamar-kamar kalian. Yang ini anak tiri bawaan dari istri kalian, ya, tapi dia perempuan. Kalau kamu sudah mencampuri ibunya, haram, itu mahram selamanya, ya, nggak boleh nikahi anak gadisnya. Tapi kalau belum mendatangi ibunya, kalau mencerai sama ibunya, kok naksir sama anaknya, nggak punya malu. Tapi ya memang boleh, ya, memang boleh seperti itu. Kalau nggak sampai menggauli, boleh nikahi anaknya. Gitu juga sebaliknya. Jadi robaib itu allati tarbunahunna fi hujurikum. Ya, intinya Allah Ta'ala ini enggak sekedar menciptakan,
Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Ini ayat, kata para ulama, kalau dibacakan sama orang kesurupan, setan itu sudah pasti kepanasannya luar biasa dan teriak-teriak, nggak betah. Dan ada riwayat tapi dhaif sanadnya, itu disebutkan kalau ayat ini dibacakan ke gunung-gunung hancur. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian dengan keadaan sia-sia dan kalian gak akan dikembalikan pada kami? Jadi Allah gak sia-sia menciptakan kita. Allah asuh penciptaannya mulai dari rahim ibu kita. Kita waktu itu belum jadi apa-apa, nama pun belum ada, bentuk juga belum jelas. Tapi Allah sudah mulai mengasuh kita, membimbing kita. Kemudian dikembangkan dan dijaga sampai pada fase-fase tertentu Allah tiupkan ruh kepada kita dulu ketika masih di janin. Terus tumbuh kembangnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan kepada kita untuk bisa ngenyot. Jadi semua bayi itu sudah secara fitrahnya dia tahu cara minum. Bayi itu secara fitrahnya tahu ketika harus pipis, ketika harus pup. Dia tahu gimana cara melepaskan kotoran dari tubuhnya. Coba kalau Allah tidak mengilhamkan, ya cuma buat main-main saja, bingung nggak? Aduh mules gimana nih caranya? Apa harus diajari dulu sama orang tuanya? Kan tidak. Bayi belum, kita waktu bayi sudah bisa berpikir belum? Belum. Melihat belum bisa, tentang pendengaran sudah ya. Bicara juga belum bisa. Tapi Allah dengan kemaha muliaannya, dengan keterpujiannya mengilhamkan kepada setiap bayi. Ya ini makna dari Rabb ini. Gak membiarkan kita kebingungan hidup di dunia. Jadi hidup kita ini sudah dijamin sama Allah. Mati pun sudah dijamin. Gak perlu bingung-bingung. Ya. Ketika hidup, apa kita tahu dulu harus gimana cara ngenyot susu itu gimana? Siapa yang ngajarkan itu? Allah. Mentarbiyah setiap bayi. Ini loh, ibumu, ya, susu yang kamu minum ini caranya begini. Kamu harus buang air besar caranya begini. Sudah diilhamkan semuanya itu secara otomatis. Itulah makna dari Rabb. Mengasuh, mengembangkan, mengantarkan pada kesempurnaan penciptaannya. Sehingga Allah terus menerus ya dengan rahmatnya itu kita dibimbing sampai akhirnya akal kita sempurna. Makanya di setiap ayat-ayat yang mengajarkan tauhid, ya khususnya tentang hari kiamat nanti, hari kebangkitan, pasti selalu disandingkan dengan awal mula penciptaan atau penciptaan alam raya ini. Contohnya di surat Al-Hajj, ketika di ayat ketiga dan 4 itu Allah berbicara tentang keadaan orang-orang yang berucap tentang Allah tapi tanpa ilmu, hanya mengikuti sangkaan dari setan. Kemudian di ayat yang kelima Allah firmankan, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai sekalian manusia, kalau kamu ini ragu terhadap hari kebangkitan, ingat kami ini ciptakan kamu dari turab. Apa dari turab? Tanah. Thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Kemudian dari tanah itu kami jadikan kamu penciptaannya dari nutfah, sperma. Kemudian menjadi gumpalan darah, daging yang terbalut dan yang tidak terbalut. Kemudian kami kokohkan keadaanmu di janin ibu kalian. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kamu ya sampai dalam kondisi anak-anak. Tifl itu anak kecil. Ya, bayi sampai usia batita,
kemudian balita, terus ya sampai usia dewasa. Kemudian dikembalikan kepada keadaan yang semula yang nggak tahu apa-apa, menjadi pikun. Ini adalah sebuah gambaran bahwa Allah itu mengawal proses kehidupan manusia dengan begitu dahsyatnya. Maka dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pernah ada kumpulan tawanan perang yang melintasi di depan Rasulullah dan para sahabat. Saat itu ada seorang ibu yang sedang nyusui anaknya. Rasulullah nanya kepada para sahabat, mungkinkah ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak, demi Allah ya Rasul, nggak mungkin. Sedangkan dia mampu untuk melindungi anaknya. Maka kata Rasulullah, ya, sesungguhnya Allah lebih menyayangi hambanya daripada ibu itu yang menyayangi anaknya. Jadi kita sedetik pun tidak pernah luput dari pengawasan, pemeliharaan, dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Rabb. Ya. Makanya ketika dulu dipersaksikan ketika dulu masih ada di alam ruh, ya, kita masih ingat nggak? Nggak ingat lah, kemarin aja bingung, lupa kan. Kemarin pakai baju apa? Hah? Jam segini antum pakai baju apa? Mas Hafid pakai baju apa? Sweater biru, saya ingat kok. Ya kan? Nah, Mas jam segini pakai baju apa kemarin? Masih ingat nggak? Pakai celana warna apa? Dalemannya apa? Ini kejadian yang baru kemarin aja kita lupa gimana apa yang waktu itu. Tapi Allah nggak membiarkan hambanya itu lupa loh. Makanya Allah turunkan Quran sebagai peta hidup, sesuai majelis kita ini peta hidup. Di surat A'raf itu dijelaskan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah tatkala Tuhan kalian itu ngusap dari sulbinya Adam, kemudian berterbanganlah anak cucunya. Kita juga termasuk saat itu ditanyai sama Allah, alastu bi rabbikum? Apakah kamu bersaksi aku ini adalah Rabb kalian? Makna Rabb tadi apa? Pemelihara, pengasuh, penjaga, apalagi tadi? Dan yang mengantarkan kita sampai kesempurnaan penciptaan. Kalau kita dosa, Allah yang mampu untuk mengampuninya, dan Allah sangat pemaaf sekali. Ya. Kalau kita lapar, Allah yang memberikan rezeki. Kalau kita kedinginan, Allah yang memberikan kehangatan. Kita kelaparan, Allah yang mengatur. Kita ketika belum tahu apa-apa, Allah yang mengajarkan semuanya. Maka tentu saat itu semua manusia, gak peduli ketika dia dewasa apa agamanya, mengatakan bala syahidna. Tentu ya Allah. Gak ada AIUEO langsung, gak ada tapi-tapian. Tentu ya Allah, kami bersaksi Engkau Rabb kami. Makanya hadis katakan, ada hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Fitrahnya apa? Menetapi agama Allah, mentauhidkannya, dan mengakui Allah sebagai Rabb-nya, Tuhan sekaligus pemelihara bagi dirinya. Siapa sih yang gak kepengen punya Tuhan yang seperti itu? Makanya di banyak sekali ayat, termasuk A'raf juga, di akhir-akhir surat A'raf itu disindirkan, kamu ngapain nyembah berhala? Apakah mereka punya kaki yang bisa digunakan untuk berjalan? Apakah mereka punya tangan yang bisa digunakan untuk membuat sesuatu? Apakah mereka punya mata yang bisa melihat dirimu? Apakah mereka punya mulut yang bisa menimpali ucapanmu? Dan pinternya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Orang bertauhid itu pasti pinter, orang musyrik itu pasti bodoh, pasti aneh pemikirannya. Mereka nyembah berhala. Nabi Ibrahim ngancurin berhala-berhala yang kecil, dikalungkan apa? Kapak yang paling besar. Ini surat Shofat ya, di juz 23. Pas ditanyain, siapa yang ngancurin Tuhan kami? Panggil itu, ada fata, ada pemuda namanya Ibrahim. Panggil dia. Panggil Ibrahim. Ini di surat Al-Anbiya juga dijelaskan.
Siapa yang menghancurkan ini wahai Ibrahim? Tuh, tanyain aja Tuhanmu yang paling gede. Kan dia yang megang kapak. Ya, bingung sendiri kan orang-orang kafir saat itu. Nah, sebenarnya hati kecil mereka mengatakan nurani mereka mengiyakan logikanya Nabi Ibrahim. Tapi karena tertutupi kesombongan, tertutupi keangkuhan, nggak mau mengakui kebenaran yang sangat nyata, yang sangat terang. Akhirnya malah disuruh dibakar si Namrud itu. Namrud raja yang lalim itu, meninggalnya juga hina sekali. Cuma sama seekor nyamuk. Nyamuk yang masuk kemana? Hidungnya, mati wis itu. Allah kalau mau nginakan seorang itu gampang, nggak perlu pakai tentara-tentara yang besar-besar, pakai nyamuk. Mati satu orang raja yang besar itu. Ya, makanya saat itu ketika Allah tanya, apakah kalian mengakui aku ini Tuhan kalian, semua mengatakan bala syahidna. Ya, karena Allah itu sangat sangat penyayang sekali. Rob juga maknanya Malik dan Sayyid. Malik yang memiliki, Sayyid Tuhan. Kama qala ta'ala, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Ini surat Yusuf ya, ketika ada dua orang yang dipenjara tanya takwil kepada Nabi Yusuf. Wah Yusuf, aku ini mimpi memeras anggur untuk tuanku. Oh, kamu bakal bebas. Yusuf, aku ini mimpi menghidangkan roti, tapi kok rotinya ada di atas kepalaku dan dimakani burung. Kamu bakal dihukum mati, dieksekusi dan kepalamu dimakani burung. Ternyata betul ya. Jadi kata Rob ini artinya adalah Sayyid atau Malik. Dalam hadis juga dikatakan antalidal amatu rabbataha. Di antara salah satu tanda kiamat, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Ya, jadi rabbataha maknanya adalah malikatuha wa sayyidatuha, tuan atau pemiliknya, seperti itu. Kemudian kata Rob ini juga termasuk kata ma'bud. Al-ma'bud adalah yang disembah. Hatta law kana bighairi haqqin, walaupun itu dimaksudkan untuk sesuatu yang enggak layak untuk disembah. Arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda itu lebih baik daripada Allah, Tuhan yang tunggal, yang esa dan maha gagah ya. Jadi seperti itu. Wa bima'nal qaimi ala syai'i wa mudabbiruhu wa muslihuhu wa mutawallihi. Dan Rob itu juga artinya al-qaimu ala syai', yang mendirikan sesuatu, menegakkan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengurusi sesuatu. Mudabbiruhu artinya adalah pengurusnya, muslihuhu adalah yang memperbaikinya, yang menjaga atau memeliharanya, mutawallihi juga demikian. Wa min husmullah azza wa jalla al-qayyum, dan termasuk Rob itu juga masuk atau sinonim dari kata al-qayyum. Al-qayyum artinya ad-daimul qiyamu bitadbiri khalqihi wa hifzihim. Al-qayyum artinya adalah selalu mengurusi makhluknya dan juga menjaga makhluk-makhluknya. Makanya kan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum. Ini menjadi salah satu rumus Tuhan. Tuhan itu harus selalu hidup, karena Tuhan nggak mungkin mati. Al-Qayyum berarti terus-menerus mengurusi dan memelihara makhluk-makhluknya. Nah, jadi Tuhan itu nggak pernah berhenti untuk mengurusi dan menjaga seluruh makhluk-makhluknya. Nah, kata Ar-Rabbu, nah kita masuk kepada kata Ar-Rabbu, masih pada kata Rabb ya. Rabb ini termasuk nama dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Yufidu anna ar-rububiyyata sifatun dzatiyatun lahu tabaraka wa ta'ala wa sifatun fi'liyatun.
Jadi kata Ar-Rabb ini berfaedah bahwa rububiyah ini adalah sifat dzatiyahnya Allah, sifat secara zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan sifat fi'liyah, sifat yang menjadi pekerjaannya Allah. Wa rububiyatullahi li khalqihi naw'an. Ya, pernah dengar tauhid rububiyah ya? Yang kita diwajibkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang dilakukan olehnya, yang itu menjadi hak prerogatif butuh minum ya. Prerogatifnya Allah. Keceletot ya. Yang itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Dan itu ada dua. Rububiyahnya Allah kepada para makhluknya terbagi menjadi dua. Pertama, rububiyatun khassatun, rububiyah yang khas, yang secara khusus, muqtadaha an-nasru wat ta'yidu wal lutfu wal inayatu wa nahwa dzalik. Ya, rububiyah yang secara khusus itu pertolongan, contohnya ta'yid, pengokohan, al-lutfu artinya adalah apa? Kelembutan, wal inayatu pertolongan, dan seterusnya. Dan yang kedua, rububiyatun ammatun muqtadaha mutlaqut tasarruf. Rububiyah ammah atau secara umum adalah mutlaqut tasarruf, penguasaan secara keseluruhan, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menciptakan, apalagi membuat sakit, yang menyembuhkan, dan seterusnya. Itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan ini umum sifatnya. Rububiyatul ammah, rububiyah yang secara umum, ya, hiya khalquhu lil makhluqina, ya, wa mulkuhu lahum. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk para makhluknya, sekaligus penguasaan atas semua makhluknya. Wa tadbiruhu al-kauni lahum, dan juga tadbir itu artinya apa? Kepengurusan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam raya ini untuk seluruh makhluknya. Ya, ini matahari sudah ditetapkan terbitnya di mana? Timur dong. Wah, ngopi dulu, ngopi. Di timur. Kalau baratnya mau kiamat 40 hari lagi. Ini makanya di juz 3 surat Baqarah, hujahnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya ini cerdasnya luar biasa. Apa? Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafaru. Ya. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang berhujjah atau mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam supaya Tuhannya Ibrahim ini mendatangkan kerajaan langsung, kekuasaan langsung? Kata Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Rajanya si Namrud itu mendatangkan 2 orang laki-laki, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa kalau untuk menghidupkan dan mematikan. Yang satu dipateni, yang satu lagi dibiarkan hidup. Oh, tuh kan, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim jenius. Tuhanku adalah Tuhan yang mengizinkan atau mengatur matahari terbit di timur. Sekarang kalau kamu berkuasa, terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Habis itu orang kafir itu terbungkam mulutnya. Fabuhita berarti melongo, nggak bisa ngapa-ngapain. Ora tayeng. Matahari bukan kekuasaanku. Fabuhital ladzi kafar. Jadi cerdas. Dan ini diantara tadbirnya Allah, kepengurusan Allah, ya, yang bisa ngatur terbitnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat dari Tuhan bisa menjadikan itu matahari, ya. Matahari ada di dalam genggamannya secara mutlak. Nah, itu tadbir. Makna rububiyah itu artinya tadi tadbir atau mengurusi hamba-hambanya dan mengurusi alam raya ini. Wa hidayatuhum lima salihid dunyahum wa nahwa dzalika. Ini hidayah untuk kemaslahatan dunianya, dunia mereka, ya. Seperti contohnya harimau. Hidayah untuk harimau itu apa? Hidayah ini kan artinya petunjuk, ya. SOP hidupnya, ya. Itu yang bisa hanya Allah.
Jenengan bisa nggak orang sepintar apapun ya, atau ahli hipnotis sehebat apapun bisa nggak menghipnotis harimau makan sayur mayur? Bisa nggak? Nggak bisa, karena sudah diberikan hidayah ilham langsung dari Allah. Ini termasuk hidayah alamiah atau naluriah, yang dia harimau itu yang makanannya apa? Daging. Makanannya daging. Kasih ayam goreng aja mau nggak? Nggak mau, lah mual. Ya, bukan makanannya, ini makanannya Mas Hafid. Ya, dikasih nasi gorengnya nggak mau. Demikian juga rusa makanannya apa? Rumputan, daun-daunan. Itu hidayah lima solehi dunyahum, untuk kemaslahatan duniawi mereka. Ya, jadi gitu. Untuk bisa beranak pinak, Allah juga kasih hidayah untuk kawin. Makanya diberikan berbagai kenikmatan dan seterusnya. Ini masoleh dunia untuk hidup, bukan hanya manusia, termasuk hewan. Nah, itu mutlak milik Allah. Ada katanya dukun sesakti apapun yang nggak mungkin bisa hipnotis untuk harimau makan nasi goreng. Tak ada. Ya, ini Allah firmankan dalam surat Fussilat. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya Astaghfirullah. Lihat Quran dulu ya. Nah, surat Fussilat pas langsung nih. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lisailin. Artinya apa? Allah itu menciptakan rawasi. Rawasi artinya adalah gunung-gunung yang ada di atasnya, ya. Kemudian wa baraka fiha, Allah memberkahi bumi setelah Dia ciptakan. Wa qaddara fiha aqwataha, Allah telah menetapkan makanan yang ada di atasnya. Jadi sumber makanan, pabrik utama makanan adalah tumbuhan dan air yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita mau bahas ini lebih dalam lagi, makanya Allah Ta'ala berfirman di surat apa? Abasa. Gimana? Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inabau wa qadba wa zaitunau wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatau wa abba mata'al lakum wa li an'amikum. Nah ini dia. Hendaklah manusia ngelihat makanannya sendiri. Apa sih panganannya? Sega. Nah ini harusnya jangan sampai ngelihat sega atau oh ya alhamdulillah nikmat. Bukan hanya itu. Siapa yang menjadikan nasi ini sampai ada di hadapan kita? Lalu nasi ini bisa bermanfaat untuk tumbuh kembang kita dan anak-anak kita, istri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur itu semuanya. Dari proses fotosintesis tumbuhan, kemudian Allah Ta'ala membelah bumi, mineralnya, kadar garamnya dan seterusnya. Ya, air yang sudah ditakar sedemikian rupa sama Allah sampai panen, sampai jadi nasi itu pun gimana bisa masuk. Allah telah menciptakan enzim di dalam tubuh kita. Ada enzim apa? Amilase, enzim apa? Pepsin, tripsin, renin. Enzim pepsin yang ada di perut, ya, yang itu nantinya akan merubah protein untuk jadi asam amino yang untuk jadi makanan sel kita. Subhanallah. Dirubah untuk menjadi makanan sampai inti sel kita, ke dalam sel. Kalau kita bicara soal itu, ya, makanan itu akan tersekat oleh dinding pembuluh darah. Kalau Allah tidak menciptakan sistem limpatik dalam tubuh manusia, makanan itu nggak bisa terserap sampai masuk ke dalam ruang dalam sel. Makanya Allah ciptakan cairan limpatik. Yang dengan cairan limpatik itu, ya, tentu diproduksi sama limpa, ya. Nanti cairan itu merembes
ya, menyerap nutrisi-nutrisi itu sampai masuk ke dalam sel. Allah juga menciptakan sistem ekskresi dalam tubuh. Nah, kalau udah jadi residu, jadi yang nggak bermanfaat lagi, jadi sampah, kan harus dibuang. Kalau nggak dibuang, penyakit beleduk, bisa meninggal. Makanya ada proses pembuangan, ada proses kentut. Kentut pun itu nikmat, subhanallah. Coba aja orang habis operasi, nah, yang ditunggu-tunggu itu adalah yang paling dibenci ketika lagi kumpul, habis itu baunya kemana-mana, nggak ada yang ngaku. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sampai segitu detailnya. Kalau bukan karena rububiyahnya Allah, emang kita bisa ngatur sendiri, ngatur enzim kita untuk keluar sekian-sekian, ya? Atau ngatur berapa banyak kadar air kalau dalam satu kali hujan itu 16 juta ton air Allah turunkan ke bumi, tapi nggak membuat bumi ini porak-poranda. Coba kalau Allah turunkan hujan itu kayak air terjun di Curug Gede misalnya, hancur rumah-rumah kita. Makanya Allah turunkan hujan itu kecil-kecil. Mas subhanallah ya, kalau Allah tuh sedang berbicara soal tauhid, pasti kita disuruh memperhatikan alam yang ada di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya kita berpikir dan bersyukur, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, rububiyahmu benar-benar nyata, dan kita semakin tinggi ketauhidannya dengan mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada rububiyah khosoh. Rububiyah khosoh ini rububiyah yang secara khusus Allah berikan kepada para walinya, bihidayatihim. Wali ini maksudnya adalah kekasih-kekasih Allah, dengan cara hidayah kepada mereka. Hidayatihim ila siratil mustaqim bil imani wal ilmin nafi'. Hidayah kepada jalan yang lurus dengan keimanan dan ilmu yang bermanfaat. Wal amali shalih, dengan amal salih. Wa fi'lil khairat, dengan aktivitas yang baik. Wa tarkil munkarat, dengan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, ya. Dan ini semua Allah berikan ma'a taufiqihim wa hifzihim, dengan taufiknya, pertolongannya, dan juga penjagaan Allah untuk mereka, ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak dan panjang banget. Apa lanjut? Cukup? Mbak Gumoh, kemarin memang sengaja saya setengah jam nyoba, ya, karena bahasan tafsir memang kadang-kadang butuh tasawur yang mudah dimengerti, biar kita lebih bisa memahami Quran dan merenungi apa yang kita baca di keseharian kita. Apalagi ini ada tim Arsada, sebenarnya saya wajibkan supaya bisa mentadaburi, karena senjata ruqyah itu adalah perenungan dan pemahaman ayat yang dibaca. Jenengan ini semua bisa meruqyah, apalagi kalau kita membacanya dengan penghadiran kolbu, hati. Hati ini hadir ketika kita punya ilmu, memahami. Ini baru Rabbil Alamin loh, baru satu ayat loh, ini aja belum selesai. Belum selesai bahasannya, tapi mungkin saya cukupkan, ya. Seenggaknya apa yang tadi dibahas sudah mencakup semua. Besok baru kita bahas tentang ayat Ar-Rahmanir Rahim. Nanti puncak ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mungkin agak panjang sampai beberapa kali pertemuan mungkin, ya, karena luar biasa pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Yang moga kita bisa istiqomah mempelajari ilmu Allah ini, termasuk Al-Quran, supaya kita bisa menjadi umat Rasulullah yang disifati sebagai sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya. Ini kita termasuk lagi baca Quran, ya. Besok insya Allah kita akan sekaligus sambil tahsin di awalnya, insya Allah, ya, kalau waktunya ngepas. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas Hafid biasanya nanya. Mas Dafa? Nggak ada? Ini nggak ada yang nanya apa? Bingung apa gimana? Iya, monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pernah mendengar kajian Ustaz Umar Utara bahwa Ustaz Umar Utara menyampaikan bahwa syukur itu ternyata lebih berat daripada sabar. Oh betul. Iya. Jadi anak pengen menanyakan bagaimana menumbuhkan sikap selalu bersyukur dalam diri kita. Di setiap keadaan kita bisa bersyukur, kita bisa mengingat Allah, kita bisa mengingat kebaikan Allah, kemahabesaran Allah itu seperti apa, Tar? Terima kasih, Tar. Barakallahu fiik, pertanyaannya bagus. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada menyebutkan 5 kriteria orang yang bersyukur di dalam kitab Madarijus Salikin. 2T, 3M. Saya mudahkan ya, 2T, 3M. 2T apa? Yang pertama, tidak menjadikan nikmat tidak mempergunakan nikmat pada apa yang dia haramkan atau yang apa? Ya, maksiat. Yang kedua, terima kasih kepada siapa yang memberikan nikmat. Yang ketiga, 3M ini mengakui nikmatnya, menyanjung. Satu lagi apa ya? Mengakui, menyanjung, tetap bersambung besok insyaallah. Lupa saya. Tapi ada di Madarijus Salikin 5 hal ini. Ya, berterima kasih, kemudian tidak mempergunakan nikmat itu kepada perkara maksiat, 2T. Yang 3 ini yang menyanjung, mengakui, dan apa ya Pak? Biasanya ingat Pak Kapu? Nasi itu ya. Namanya manusia, nasian. Kalau ingat zakiron berarti. Nah, kemudian kiat-kiatnya diantaranya menjaga zikir. Memang kalau syukur dibilang lebih berat daripada sabar, ya memang Allah sendiri berfirman dalam surat Saba, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku itu yang bersyukur. Ya. Makanya kiat supaya kita bersyukur itu mencakup 3 perkara. Pertama, berterima kasih dengan lisan. Kemudian disertai dengan mahabbah. Oh, mencintai ya tadi. Nah, yang ketiga, yang ketiga mencintai yang memberi. Alhamdulillah ingat ini. Yang ketiga adalah dengan mencintai dalam hati. Yang ketiga, menampakkan dengan amal soleh di keseharian. Ya, menampakkan dengan amal soleh di keseharian. Ya. Kemudian bisa mulai dengan amalan zikir pagi dan petang. Kayak contohnya Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukur. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat ini 3 kali pada pagi harinya atau sore harinya, maka di hari itu dia telah mensyukuri Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya kesyukuran. Ya, atau kita minta sama Allah di tahiyat akhir baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu memperbaiki kualitas ibadahku. Ingat tadi 2T, tidak mempergunakan nikmat pada perkara maksiat, terima kasih pada yang memberi, yakni Allah. 3M, menyanjung, mengakui, mencintai. Ya, menyanjung, mengakui, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya gimana tidak dikatakan syukur lebih berat daripada sabar. Dulu masih jomblo kita pengen punya istri. Pas punya istri pengen jomblo lagi.
biar bisa biar enggak. Ya. Pas mau kerja, sebelum kerja banyak ngeluh, aduh kapan bisa kerja, udah kerja keluhannya lebih banyak, ditekan bos, banyak tugas, ini tuh ini. Sebelum kuliah kepengen banget duduk di bangku perkuliahan, udah kuliah tugas nggak pernah digarap dari dosen, ya. Dan pendidikan anak usia dini, pengajar itu menjagalkan akidah tentang masalah syukur. Coba anak-anak sekarang tutup mata memohon permen kepada Allah, ya. Akhirnya nggak dikasih. Terus setelah itu si pengajar itu memohon, coba ucapkan, ya. Oh iya. Terus si pengajar itu mengasihkan permen. Nah, secara tidak langsung coba Allah ada apa enggak? Itu untuk anak kecil gimana untuk menyadarkan. Yang kedua tentang masalah remaja yang jalan-jalan banyak shopping itu kebanyakan enggak sholat. Loh ngapain? Sholat enggak ada gunanya. Dan yang lebih ekstrem lagi, yang ke luar negeri kerja rata-rata didoktrin, kamu kesini mau ngibadah mau nyari duit. Yo kalau kamu ngibadah nggak dapat duit, ngapain kita ngibadah di negara-negara tertentu? Itu gimana mematahkan atau menerangkan orang-orang yang seperti kayak gitu? Kelas tinggi ini, Dirasatul Firaq. Kita bahas dari dalil secara fitriyah, dari dalil akli. Kita berarti harus bicara ilmu mantik mau ndak mau untuk mematahkan logika ateis. Jadi begini, ada beberapa ilmu logika yang dasar. Kayak contoh begini deh. Sesuatu yang lebih kecil dan lebih ringan lebih bisa untuk kita angkat daripada yang lebih besar dan lebih berat. Setuju ya? Lebih ringan. Contoh, HP ini lebih kecil dan lebih ringan dibanding rak buku yang ada di samping saya. Jadi ini jauh lebih mudah dijunjung dan ini lebih berat. Semua setuju ya? Demikian juga sebaliknya. Kemudian orang itu tidak bisa naik tapi turun. Saya merintahkan ke Pak Abu naik ke bawah, masuk akal enggak? Turun ke atas, masuk akal enggak? Mungkin enggak Tuhan naik ke bawah? Nggak mungkin. Itu bukan masalah mungkin nggak mungkin. Yang nanya itu nggak punya otak gitu. Betul nggak? Logikanya salah. Kayak contoh, mungkin nggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar? Logikanya salah, cara berpikirnya salah. Seperti halnya seperti orang yang tanya, mungkin nggak kamu ini naik ke bawah? Naik ke atas. Mungkin tidak kamu turun ke atas? Mungkin tidak kamu masuk keluar? Siapapun orang yang bertanya seperti itu, kita sepakat masuk ke RSC. Ya, nah. Ya, jadi kadang hal-hal yang semacam itu bisa kita bantahkan dengan rumus logika yang ringan, yang simpel seperti itu. Seperti halnya adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah jelas dan terang benderang sekali. Sesuatu yang ada bermula pada suatu zat yang sejati, yang hakiki. Lawang meja yang ada di hadapan kita aja pasti kita tahu kan, ada yang menciptakan. Ya. Termasuk diri kita sendiri kan demikian. Ketika ada anak yang disuruh berdoa, kemudian Tuhan tidak serta-merta langsung memberikan permen. Pada hakikatnya ketika dia sudah benar-benar berdoa, Tuhan memberikan permen melalui guru itu. Itu gurunya yang nggak punya logika. Anak-anak kita yang harus kita kuatkan. Karena Allah memberikan rezeki dari arah manapun. Ya, kayak prinsipnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berdebat masalah rezeki. Imam Syafi'i mengatakan rezeki harus dijemput, harus kerja. Enggak, saya enggak berpandangan kayak gitu. Rezeki itu datang sendiri pasti. Ada orang nganterin anggur. Mereka ketawa kan. Tuh kan bener kataku,
kata Imam Malik ke Imam Syafi'i. Ya oke lah. Jadi mazhabnya Imam Malik kayak gitu. Yang namanya rezeki Allah kalau sudah tetapkan itu pasti muncul, walaupun nggak usah capek-capek dicari gitu. Itu bisa jadi rumus tertentu untuk subhat-subhat yang ada di sekitaran kita ini. Ya, begitulah. Mafhum ya, bisa dipahami. Jadi jangan mau kita di otak-atik dengan permainan logika yang kayak gitu. Nah, itu berbahaya. Kayak contohnya ada suatu kisah ini. Katanya Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Menjaga. Tapi kok banyak orang yang kecelakaan. Tapi kok banyak orang yang bermaksiat, mati dalam keadaan yang tidak muslim. Mana sifat penjagaan Allah? Ditanya. Kamu ini katanya tukang cukur. Nah, ini percakapan antara orang yang dicukur sama orang yang mencukur. Yang nanya ini orang yang mencukur, orang yang liberal ini orang yang sedang mencukur. Nah, orang yang dicukur pinter. Kamu juga salah berarti. Keabsahanmu sebagai tukang cukur juga diragukan. Lah kenapa? Banyak orang gila itu di pinggir-pinggir jalan keribu gondrong-gondrong, rambutnya nggak terurus. Nah, kamu tuh nggak sah jadi tukang cukur. Lah salah mereka, kenapa nggak datang ke saya? Sama, salah mereka juga manusia-manusia itu. Kenapa nggak datang kepada Allah melalui Quran, melalui hadisnya Nabi, melalui para ustadz-ustadz yang ada di kajian-kajian. Zaman sekarang sudah enak nyari kajian, ada YouTube. Kenapa lebih memilih tontonan yang nggak berfaedah daripada kajian-kajian para asatidzah? Salah siapa? Ya kan, seperti itu. Allah berikan ikhtiariyah itu, sifat ikhtiar, pilihan mau baik atau mau buruk. Yang baik dan buruk tetap Allah kasihi. Besok kita bahas di sifat Ar-Rahmannya Allah, insya Allah. Gitu ya Pak Bu. Mafhum gak? Astagfirullah. Oh iya, bagus. Apa lagi ya? Khalasan kan? Khalas lah. Cukup ya? Nggak ada lagi, apa ada lagi? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya untuk pembangunan Masjid Peta Hidup. Semoga beberapa bulan ke depan sudah bisa kita gunakan. Jadi Ramadan tahun depan target saya bisa buat i'tikaf bareng. Amin. I'tikaf bareng dan buat mengkaji tafsir, mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya. Saya sudah ambil beberapa kitab-kitab KMI dari Gontor. Saya kepengen sih siapa saja yang mau ikut silahkan. Ya, kita belajar bahasa Arab dari nol, imla ya, cara nulis Arab bagaimana, belajar tajwid ya, ilmu-ilmu dasar dulu. Nanti kalau sudah lulus ya 1 semester, nah, nanti ada ujiannya. Jadi begitu. Jadi santri Gontor, santri kalong. Ya nggak masalah kan, yang penting ilmunya dapat. Ya. Sama saya juga mohon doanya lagi bikin kurikulum tentang ruqyah untuk 6 tahun pembelajaran. Ya untuk nantinya moga bisa bikin pesantren khusus yang ada pelajaran ruqyah syariahnya karena belum ada ya. Jadi saya lagi bikin kurikulumnya, semoga Allah mudahkan ya dan bisa bermanfaat untuk umat. Saya nggak berharap apapun kecuali semoga Allah ridho untuk saya, guru-guru saya, dan untuk kita semuanya, untuk orang tua saya khususnya, dan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Arsadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.